Berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya bukan cuma pengetahuan ini yang mengerti tentang maksud-Mu, tapi Roh Kudus mencelikkan juga hati kami. Biarlah Yesus Sang Firman hidup dan firman yang tertulis hari ini adalah pandangan kami. Sehingga waktu kami tahu, hati kami diberi kemauan yang baru. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk mau ikut apa maksud-Mu, apa mau-Mu. Terangi pikiran kami sekalian dan kuasai hamba-Mu yang menyampaikan semata-mata menjadi alat-Mu. Kuduskan kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Damai sejahtera Tuhan bersama dengan kita sekalian hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah topik mengenai Yesus dan visi hidup. Yesus dan visi hidup. Visi ini berarti gambaran masa depan tentang hidup kita. Ini bisa ngomong tentang cita-cita, ini bisa ngomong tentang mimpi, ini bisa ngomong tentang pokoknya apapun di masa depan yang kita harapkan terjadi. Nah, landasan kita hari ini selain dari Filipi pasal 2 ayat 6 dan 8, saya mengajak kita membaca terlebih dahulu sebuah narasi dari Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Boleh ditayangkan slide-nya? Filipi pasal 2, tapi kita baca terlebih dahulu dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara baca bergantian dengan saya. Saya baca ayat 35, Saudara ayat yang ke-36. Kita bergantian sampai ayat yang ke-45. Mari kita simak, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kalau kita baca nats tadi, sangat terkesan sekali ya, antara yang satu ingin menjadi besar dan Yesus berkata kamu harus melayani. Dan kita tahu ini pergumulan kita. Kita bukan tidak tahu bahwa kita mesti jadi berkat, harus melayani. Tapi jujur, dalam hati kita yang paling dalam, ukuran kita itu bukan berkat. Ukuran kita adalah aku dapat berkat, iya. Jadi berkat, tidak selalu terjadi. Coba kita bisa evaluasi ya, doa-doa kita, mimpi kita pengen loh segala sesuatu itu berhasil ya kan. Dan kita ingin jadi hero. Maka kita sangat suka termasuk kisah-kisah inspirasional dari orang-orang yang mulai dari nol. Semakin rendah starting point-nya dan semakin tinggi titik di mana dia bisa tuju hari ini, semakin kisahnya inspirasional ya. Misalnya ini boleh tampilkan aja terus slide-nya supaya tidak perlu gonta-ganti. Boleh terus tayangkan saja slide PPT-nya supaya juga saya gampang mengikuti. Baik. From zero to hero. Lihat wajah-wajah ini saudara. Ini wajah-wajah inspirasional dan semua orang rata-rata kenal. Kita kenal bukan cuma karena mereka kaya atau mereka berada di posisi yang sangat populer di dunia ini, tapi mereka punya kisah perjuangan bagaimana mereka bisa sampai di titik itu. Memang ada yang mulai dengan modal tertentu, tapi kisah perjuangan mereka itu yang menarik. Apalagi kalau mereka yang mulai betul-betul dari zero bahkan minus. Misalnya seperti saya ambil salah satu dari karakter tadi, ini J.K. Rowling. Ada yang kenal ini?
Anak-anak muda kenal? Siapa yang sudah baca novelnya? Oh, siapa yang sudah nonton filmnya? Oh, lebih banyak lagi. J.K. Rowling. Siapa yang tahu nama aslinya? J.K. itu apa? Nggak tahu, pokoknya J.K. Rowling aja ya. Nah, ini ada ceritanya nih, kenapa disingkat J.K. Rowling. Kita tahu sebenarnya J.K. Rowling sekarang, buat yang belum kenal ya, dia adalah penulis serial novel. Dan sekarang sudah ada movie-nya, bahkan ada theme park-nya, Harry Potter. Dan ini adalah franchise yang sangat luar biasa menghasilkan. Sekarang secara novel, ini adalah best selling in the world. Jadi ini Guinness Book Record, ini serial paling laris. 600 juta kopi terjual. Dan sudah diterjemahkan di lebih dari 84 bahasa. Bayangkan, 84 bahasa terjemahkan. Jadi seluruh dunia membaca kisah Harry Potter. Tapi tahukah saudara, J.K. Rowling tidak bermula dari orang yang penuh inspirasi, menulis cerita dan semua orang berebut kisahnya. Dia broken family, dia cerai dengan suaminya, dia punya anak untuk dibesarkan, dia tidak punya uang. Sampai-sampai dia harus hidup dari tunjangan kesejahteraan pemerintah Inggris. Nah, dia orang England, orang British ya, dan ada tunjangan kesejahteraan dan tentu jumlahnya tidak besar. Dia harus hidupin anak dan waktu itu mamanya yang sudah tua juga berada dalam naungannya. Di tengah dia harus membesarkan anak itulah, dia harus nulis naskah. Itu keahliannya. Dan dia berusaha untuk memasukkan ke banyak penerbit, tidak ada yang menghargai, tidak ada yang masuk. Di tengah dia berusaha karena kehidupan nggak cukup secara materi, mamanya meninggal. Dia tambah depresi. Tapi semakin depresi, semakin kan tunjangan hidup semakin diperlukan. Anaknya tetap butuh untuk bertumbuh, untuk minum susu, untuk makan. Dan dia tulis banyak sekali naskah. Seri yang pertama dari Harry Potter tidak ada yang menerima. Kalaupun ada penerbit yang mulai mempertimbangkan, mereka rata-rata ngomong dua hal. Kasih dua pertimbangan. Satu, ada penerbit yang ngomong, begini ya Bu, kami mungkin bisa terima naskahnya menarik, tapi begini, jangan harap ini bisa cuan banyak ya. Karena jarang sekali. Nggak ada itu genre tulisan fiksi anak-anak. Itu yang bisa laris dan menghasilkan uang banyak. Jadi kalau kamu butuh uang, sebaiknya kamu pertimbangkan. Jangan masuk di genre ini. Cari aja genre yang lain. Jangan yang untuk anak-anak. Anak-anak minat bacanya nggak terlalu besar. Yang kedua, kalaupun diterima begini. Kami minta namanya. Nama sampean. Nama ibu. Jangan nama asli. Disingkat aja, J.K. Rowling. Kenapa? Kalau nulis J.K. Rowling, tahu nggak ini laki-laki atau perempuan? Sebelum ditunjukkan gambar fotonya. Kita kesannya, saya pertama kali baca buku ini, saya pikir penulisnya pria. Karena Rowling. Rowling itu kan nama keluarga, nama ayahnya, bukan? J.K.-nya, nama aslinya, John Kathleen. Itu disembunyikan kenapa? Budaya patriarki. Selama ini dari survei, orang-orang lebih suka karya penulis laki-laki dan kamu belum punya nama. Kalau pakai nama perempuan, kamu belum punya nama, kamu perempuan, orang sudah lihat karyamu, wah sudah meremehkan duluan. Jadi kalau mau diterbitkan, syaratnya adalah disamarkan J.K. Rowling, supaya orang nggak tahu kamu perempuan. Orang nggak perlu tahu kamu, yang penting laris kan, lu cuan buat cuan. Dan itu syaratnya, dan masuklah. Tapi siapa sangka, buku pertama, Harry Potter and the Philosopher's Stone, itu melejit, laris, 60 juta kopi, langsung diterjemahkan di 73 bahasa di seluruh dunia. Dan J.K. Rowling itu langsung melejit namanya, kaya raya luar biasa. Yang baca bukunya bukan cuma pria, yang baca bukunya bukan cuma anak-anak, tapi orang dewasa, semua kalangan di 73 negara lebih membaca kisahnya dan laris luar biasa. Wow. Dan kini J.K. Rowling adalah salah satu penulis yang sudah nilainya, yang karyanya itu sudah nilainya sudah triliunan. Jarang sekali di dunia, jadi masih pemegang rekor nomor 1 penulis paling kaya di dunia. Nilainya sudah lebih dari 15 triliun. Dan bayangkan, ada franchise film, franchise merchandise, ada franchise theme park. Kalau yang pernah ke Universal Studio, di sana sudah ada, kastel megah. Itu semua dari imajinasinya seorang J.K. Rowling. Bayangkan, seorang yang depresi, seorang yang broken family. Wah, saudara, kalau ini dijadikan kisah motivasi, lalu dimasukin sedikit bumbu rohani, di mana Tuhan ingin berkarya dalam hidup kita, jangan menyerah, Tuhan beserta, dan visi besar akan terjadi atas hidupmu. Wah, ini memang sangat menggairahkan. Dan jujur, kisah-kisah seperti ini sangat kita rindukan, karena kita butuh, kita ingin menjadi orang yang berhasil, kita ingin mencapai sesuatu dalam hidup kita. Kita tidak harus menjadi yang terbesar, tapi kita ingin menjadi besar. Tapi saudara begini, menjadi besar itu tidak sama dengan menjadi berkat. Besar itu kan soal ukuran ya, saya berhasil mencapai apa.
Tapi berkat adalah soal manfaat yang diterima orang lain. J.K. Rowling setelah sesukses seperti ini, dia memang jadi besar. Pengaruhnya luar biasa. Dia diundang ke Harvard University. Yang konon unit top nomor 1 dunia. Untuk jadi pembicara di graduation. Bayangkan, dia berbicara di hadapan para akademisi. Dia yang bukan siapa-siapa. Orang jelas manggil dia bukan mau dengar tentang apa yang dia tahu. Dia tidak punya gelar, dia tidak punya kemampuan akademis. Tapi orang butuh kisahnya untuk memotivasi diri mereka. Dan J.K. Rowling punya pengaruh besar itu. Dia juga bangun foundation, juga digunakan untuk menolong orang-orang yang berkebutuhan. Karena dia sendiri beranjak dari sana, dia punya kepekaan itu. Tapi sekali lagi saudara, tidak semua orang besar hidupnya inspirasional dan jadi berkat. Saya mau tunjukin, boleh ditayangkan. Nah, dua orang ini ada yang tahu? Anak-anak muda mungkin lebih tahu. Selama pandemi kemarin mungkin banyak yang nonton Netflix, Tinder Swindler dan Anna Sorokin. Nah, ada yang tahu? Nah, buat yang tidak tahu, saya coba ceritakan salah satu karakter ini. Tujuannya mau nunjukin bahwa tidak semua orang besar itu fokusnya jadi berkat. Dan banyak orang, dan saya yakin kita juga punya pergumulan itu sampai di level tertentu, bahwa kita besar selalu pikirannya adalah untuk diri sendiri. Tidak pernah dari awal kita berpikir untuk orang lain. Nah, ini salah satunya mungkin yang paling menarik adalah si Tinder Swindler ini ya. Jadi, saudara tahu Tinder? Tinder itu adalah aplikasi dating, sangat populer di Barat dan di Indonesia juga yang kalangan muda mungkin tahu. Jadi itu kalau mau cari pasangan ya, itu online. Jadi kalau match, tiding, kategori kita apa masuk, udah bisa lanjut hubungan tuh. Nah, si pria ini namanya adalah Simon Leviev. Leviev itu adalah nama samaran sebenarnya, karena itu adalah nama taipan besar di Israel, pemilik perusahaan berlian. Nah, dia pakai nama itu, mau mengelabui, mengesankan bahwa dia berasal dari klan Leviev itu. Jadi kalangan konglomerat ini, dia foto lihat ini di private jet, padahal tahu tidak, itu private jet itu sewa. Jadi caranya dia ngelabuin perempuan-perempuan yang cocok adalah, dia mengesankan bahwa dia ini adalah ya dari pemilik konglomerat, pemilik perusahaan besar itu ya. Lalu perempuan-perempuan yang tidak cocok itu jadi ketemuan, ngobrol, dan orangnya sangat luas, ngambil hatinya jago gitu. Perempuan kan begitu ya, katanya gombal-gombal tapi digombalin ya seneng ya. Masuk tuh, diajak makan, ditraktir, restoran mewah, kemudian diajak naik ke private jet, dikenalkan sama teman-temannya yang semua itu aktor, orang bayaran. Nah, perempuan mana yang tidak terkesan? Gila, ini laki-laki sudah gampang ngambil hati, mapan seperti ini, wah luar biasa. Terjadilah setelah berhasil dikesanin, mengesankan. Mulai dimanipulasi dengan cara suatu kali pinjam duit. Tapi kalau orang pinjam duit sama kita nggak kasih. Tapi kalau orang sudah kaya, kita tahu dia kaya, masa sih nggak ngasihin? Apalagi alasannya, aku butuh uang cepat karena ini aku pas nggak pegang uang, nggak pegang kartu dan macam-macam. Bisa nggak tolong transferin? Dan perempuan itu, dan ini bukan cuma satu perempuan, ada banyak perempuan, plotnya serupa, ngasih loh. Ngasih, jumlahnya memang nggak besar dulu. Setelah ngasih, dikembaliin, betulan dikembaliin dengan ekstra. Ditambahin duitnya, dan perempuannya, loh kenapa kok lebih? Ya itu ucapan terima kasih karena kamu udah percaya dan menolongku. Wah senang dong perempuan itu. Berlanjut lagi dong, kepercayaannya makin besar, makin diladenin, diberikan barang-barang branded, terakhir minjam lagi. Dan jumlahnya besar kali ini. Dibilang, waduh ini aku butuh, aku diancam oleh kawan kerja begini sehingga aku butuh akses rekeningku di blok sementara. Minta tolong kasih aku uang dulu, nanti aku balikin lagi. Saudara percaya tidak? Kalau track recordnya selama ini udah baik, orang kaya, sangat loyal memberi, pernah minjam dikembaliin. Dan kali ini minjamnya jauh lebih besar. Dan para perempuan itu rata-rata menghabiskan isi tabungannya. Ada yang uang tabungan masa depannya itu untuk pria ini. Waktu itulah pria ini mulai hilang. Ternyata dia memutar uang. Semua itu sewaan. Dia cari target berikutnya. Gila saudara. Ini orang menjadi besar dengan memanipulasi orang lain. Saya tunjukkan dua contoh ekstrim ini untuk mau berkata bahwa tidak dengan sendirinya orang besar itu pasti jadi berkat. Orang mau cari berkat untuk dirinya sendiri. Itu tidak otomatis itu jadi berkat untuk orang lain. Tapi begini, saudara, jangan salah paham. Menjadi besar itu tidak salah. Menjadi besar itu bukan dosa. Yang jadi masalah adalah ketika tujuan untuk menjadi besar, itu visinya bukan untuk melayani. Dan saudara tahu bedanya apa? Begini. Besar itu kan soal pengaruh kita luas. Saudara kalau memberikan sebuah kebesaran, sebuah pengaruh kepada seseorang, dan dia orang yang sangat egois, saudara tahu? Itu merusak
merusak komunitas, merusak dirinya sendiri. Tapi tidak perlu untuk jadi besar untuk bisa menjadi berkat. Dan sebaliknya saudara, orang kalau dari awal tidak punya hati untuk melayani, tanpa perlu dia menjadi besar pun hidupnya juga tidak berdampak. Dan juga bisa merusak. Nah, yang saya mau tekankan dari firman Tuhan hari ini, kita mau lihat begini. Tuhan tidak anti dengan kebesaran. Tapi setiap kali Tuhan mempercayakan kebesaran, lihat, panggilan yang lebih utama adalah visinya apa? Untuk melayani. Tapi kita manusia, kita punya kecenderungan mau jadi besar. Dan Yohanes, Yakobus adalah salah satunya. Di sepanjang sejarah kehidupan manusia termasuk di Alkitab, banyak sekali contoh bagaimana orang-orang justru jatuh waktu dia sudah menjadi besar. Saudara Adam tidak puas menjadi gambar dan rupa Allah, dia pengen menjadi Allah penentu hidupnya sendiri. Dan saudara tahu kaisar yang salah satu yang sangat populer di dunia, Kaisar Nero, Kaisar Roma itu. Dia memerintah dengan tangan besi. Coba lihat, semakin dia kuat, semakin dia bukan menjadi berkat. Semakin dia mengintimidasi dan orang-orang Kristen dibantai, dibunuh. Karena dialah yang ilahi. Saudara, ada banyak contoh betapa pemimpin-pemimpin di dunia ini itu jatuh justru dalam kebesarannya. Dan hari ini kita akan fokus kepada Yohanes dan Yakobus. Dan kita lihat bagaimana Yesus merespons. Saudara, Yakobus dan Yohanes ini orang dalam. Inner circle-nya Tuhan Yesus. Dan ini bukan kali pertama isu mau jadi besar itu dimunculkan. Di beberapa pasal sebelumnya, pasal 7, pasal 8, itu udah mulai ribut tuh. Yang ribut bukan cuma Yohanes Yakobus, tapi 12 murid. Semua berdebat, siapa lebih besar, siapa lebih besar, siapa lebih berarti. Dan Yesus tahu perdebatan itu. Yesus selalu mengambil seorang anak untuk ngasih ilustrasi bahwa, hei, tahu tidak, yang paling besar di kerajaan sorga? Anak kecil ini. Anak kecil yang tidak punya agenda, anak kecil yang polos, anak kecil yang tulus ini. Setulus itulah dia mengikut Tuhan, ya, setulus itulah dia besar di hadapan Tuhan. Bukan orang yang punya segala sesuatu. Nah, Yesus memberikan contoh satu anak kecil ini. Yang kedua, saudara, yang Tuhan lakukan adalah Tuhan juga ngajak mereka ke gunung dan Yesus bertransfigurasi di sana. Hanya 3 orang ini, Petrus, Yohanes, Yakobus, yang melihat Yesus bertransfigurasi, melihat kemuliaannya. Dan inilah yang terjadi. Setelah proses transfigurasi itu, Yesus menuju ke Yerusalem. Dan para murid sudah berasumsi, ini timingnya. Waktunya Yesus deklarasi. Siapa dirinya yang sebenarnya. Dengan semua kemuliaannya. Inilah waktunya Yesus menyatakan kerajaannya. Makanya Yohanes dan Yakobus mulai melancarkan strategi. Mereka orang dalam yang sering mendengar Yesus mengajar. Mereka tahu mereka istimewa. Mereka tahu mereka kemuliaan Yesus. Dan mereka tahu Yesus, menurut mereka ya, Yesus akan menyatakan diri di Yerusalem. Maka mereka minta, satu dong pertanyaannya. Karena ini bukan Om Jin, jadi nggak minta 3. Minta 1 saja, supaya kami duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini posisi yang paling besar. Wow, mantap sekali ya. Ini orang dalam minta kayak begini, kira-kira dikabulkan tidak? Kemungkinan kita memberikan sesuatu adalah memang kepada orang yang kita paling percaya ya bukan? Buat di kanan kiri kita yang paling cocok. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggup enggak kamu minum cawan pahit yang akan aku terima. Dan sanggup tidak menerima baptisan yang akan aku terima. Mereka bilang sanggup. Iya sih, mereka memang akan ngalamin itu kata Yesus. Tapi mereka belum mengerti maksudnya. Cawan pahit saudara, itu adalah metafora dalam Alkitab, dalam perjanjian lama. Itu adalah gambaran tentang hukuman ilahi. Dan saudara tahu hukuman ilahi ini adalah hukuman yang harusnya diterima oleh umat perjanjian yang gagal hidup. Sehingga cawan pahit ini mestinya mereka yang terima. Tapi Yesus bilang, tahu tidak? Kamu siap tidak untuk menerima cawan pahit? Hukuman atas kegagalan yang justru harusnya aku tanggung. Kamu siap tidak terima baptisan? Baptisan bicara tentang hidup yang baru. Akan melewati kematian. Kamu siap untuk memberikan kehidupan lewat kematian, lewat penderitaan? Mereka tidak mengerti. Yang namanya orang kalau sudah punya tekad, punya visi saudara, kita rela lakukan apapun kan? Ingat ya, visi gambaran masa depan cita-cita. Itu bukan hanya soal hal yang rohani. Saudara mau jadi pengusaha, saudara mau jadi punya S3, saudara mau punya mimpi nanti punya keluarga yang harmonis, itu namanya visi, bukan? Dan demi itu kita rela lakukan apapun. Tapi begini, yang Yesus katakan adalah begini. Kamu berpikir untuk menjadi besar. Tapi aku berkata kepadamu, bukan ini jalannya. Kamu akan ngalamin itu. Tapi bukan untuk menjadi besar. Besar itu justru berbahaya.
Buat orang yang dari awal tidak punya hati untuk melayani. Saya berikan ilustrasi begini, saudara. Bayangkan seorang anak kecil yang pegang 10 juta saja tidak pernah. Saudara kasih dia 100 miliar. Jadi apa dia? Pertama, dia akan buktikan kepada orang-orang yang selama ini menghina dirinya. Dia akan tunjukkan aku bisa apa. Dia akan beli iPhone 14 Pro Max yang terbaru. Dia akan beli barang-barang branded. Dia akan beli motor, mobil, rumah. Dia akan beli banyak macam-macam. Sekarang makan tidak akan pinggir jalan lagi. Makannya yang high-end semua. Dia tidak pernah belajar investasi. Tidak pernah belajar untuk berdagang. Tidak pernah belajar untuk macam-macam berpikir tentang masa depan. Yang dia akan kerjakan dengan semua resource-nya adalah membuktikan diri, membungkam semua orang-orang yang selama ini sudah menyakiti dirinya. Semua tentang dirinya sendiri. Dan tentu orang punya duit. Dia punya kuasa lebih besar. Posisinya naik. Dan di masyarakat, orang seperti ini biasanya adalah orang yang paling boncek, no. Yang mental orang kaya baru begitu ya, sombong sesumbar di sana sini. Alih-alih menjadi berkat, dia akan menjadi orang yang paling suka pamer dan menyulitkan orang di sekitarnya. Boncek no Paul. Bayangin, 100 miliar. Dalam setahun pun bisa habis dalam sekejap. 100 miliar habis, jadinya apa anak ini? Rusaklah dia. Gaya hidup terlanjur tinggi, sombongnya terlanjur terbentuk, hatinya masih pahit. Alih-alih jadi berkat, kebesarannya justru membawa kejatuhan buat dirinya. Saudara, selama urusan menjadi besar, hasrat itu masih belum betul. Tuhan berikan berkat, itu akan jadi berhala yang mengikat. Itu akan membawa kejatuhan. Tapi Yesus berkata, jika kamu ingin menjadi besar, mulailah dengan menjadi hamba bagi sesamamu. Layani. Aku datang. Bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. Nyawaku akan diberikan menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara tahu apa ini maksudnya? Kita bacakan sama-sama. Dalam Filipi 2 ayat 6-8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini disebut kenosis, Yesus mengosongkan dirinya. Tahukah saudara bahwa yang paling berat bagi seseorang sebenarnya bukan dari tidak punya menjadi punya. Tapi dari punya menjadi tidak punya. Saudara pikir mungkin orang paling susah adalah orang nggak punya. Tapi sebenarnya yang lebih berat adalah orang yang punya. Kemudian harus melepaskan apa yang dia punyai. Orang tidak perlu belajar untuk memiliki sesuatu. Tapi kita belajar keras untuk melepaskan sesuatu. Contoh saudara. Ini bukan bicara cuma soal uang. Saudara bayangkan siapa dan apa yang paling berharga buat saudara. Dan saudara harus lepaskan. Saudara sangat sayang pada pasangan. Saudara sangat sayang pada anak. Saudara harus melepas istri, suami bekerja di luar kota. Anak pindah ke luar negeri, keluar kota. Kerja, sekolah. Betapa berat bukan? Saudara bayangkan. Selama ini saudara kerja, baik-baik bangun usaha, pandemi, menghancurkan semuanya. Berat tidak saudara? Yang selama ini saudara pegang sesuatu, sekarang itu mulai jatuh. Berat sekali loh kehilangan sesuatu itu. Saudara bayangkan, saudara yang dulu kuat sekali, sangat dikenal, energik, punya berbagai macam talenta karunia. Saudara populer. Sekarang seiring usia bertambah, saudara makin lemah. Saudara tidak semenawan dulu, kesempatan untuk tampil juga makin berkurang. Saudara ngerasa sepi tidak? Berat tidak? Saudara tahu, semakin kita punya, semakin berat untuk melepaskan. Betapa mudah kita menerima sesuatu yang tidak pernah kita punya dan kita bersyukur untuk itu. Tapi begitu sesuatu diberikan kepada kita untuk mau melepas, luar biasa berat. Jika saudara bisa relate dengan perasaan ini, saudara sekarang lihat apa yang Yesus tinggalkan adalah kemuliaan penuh dan kita tidak pernah bisa bayangkan. Saudara bayangkan, saudara punya uang, saudara punya kasih sayang, saudara punya kekuatan, tiba-tiba semuanya diambil dari saudara. Usaha jatuh, gak punya uang. Saudara sakit terkapar di rumah sakit, di tempat tidur nggak bisa jalan. Dan kekasih-kekasih terdekat meninggalkan saudara. Apa gunanya hidup? Dan itulah yang Yesus lakukan. Sang pemilik surga, penuh dengan kemuliaan, mengosongkan dirinya, melepaskan hak-hak ilahinya, termasuk kuasa untuk menyelamatkan diri. Mati di salib. Cara kematian yang paling hina buat orang yang bahkan paling rendah. Dan Yesus lakukan itu
Supaya yang harusnya terima hukuman, engkau dan saya, tidak mengalaminya. Dan supaya kemuliaan yang dia tinggalkan, yang harusnya itu jadi miliknya, itu menjadi milikmu dan milikku. Dan dengan cara inilah Yesus berkata, dengan cara inilah kamu menjadi besar dengan melayani. Oh saudara, kenapa kenosis? Kenapa Yesus perlu lakukan ini? Karena begini, kemuliaan dan kekudusan Tuhan itu justru akan semakin menjauhkan kita yang berdosa darinya. Jika Yesus tetap di sorga dengan semua kemuliaannya dan dia berkata sama kita yang berdosa di dunia, hey you mau ke sini, you mau diselamatkan, you bertobat ya. Lu pikiran lu ya, kotor ya, beresin. Hey, I know what you did there. Aku tahu waktu kamu sendirian, kamu di kamar, kamu nonton apa, hayo? Gadgetmu isinya apa, hayo? Hey, pikiranmu tuh. Mikir apa kamu? Ayo, di depan senyum-senyum, dalam hati sudah mau nusuk orang. Ayo, rencana busuk apa itu di pikiranmu itu? Jika Yesus berkata seperti itu, hey, aku lihat semuanya. Coret, saudara. Jika Yesus tetap dalam kemuliaannya, tidakkah kita akan semakin jauh darinya? Kita nggak mampu. Mau sekalipun kita tidak mampu, apalagi kita kebanyakan juga tidak mau. Tapi Yesus merendahkan diri. Karena itulah satu-satunya jalan untuk mendekatkan kita kembali kepada Bapa. Why? Kita akan lihat dua hal, saudara, begini. Satu, yang Yesus kehendaki adalah hidup yang digerakkan oleh kasih, bukan ketakutan. Kenapa? Karena Yesus mati, menghilangkan ketakutan paling besar dalam hidup ini. Ketakutan pada hukuman, ketakutan penolakan, ketakutan pada kesulitan. Perhatikan, ketakutan pada hukuman, ketakutan pada penolakan, ketakutan pada kesulitan. Hidup memang tidak untuk cari susah, tapi kita berusaha menghindari ketiga hal ini. Hindari hukuman, hindari penolakan, hindari kesulitan. Tapi ada satu hal, Yesus datang menghendaki hidup yang digerakkan oleh kasih, bukan ketakutan. Yesus bandingkan melayani dengan kasih, dengan memimpin dengan tangan besi seperti pemimpin dunia, memimpin dengan otoritas, memimpin dengan intimidasi, membuat orang takut. Hidup yang disentuh oleh kasih itu wujudnya kepedulian, tapi hidup yang dipenuhi ketakutan itu penuh dengan intimidasi. Dan Yesus ingin jika kita sudah terima kasih, kita bebas dari ketakutan, maka hidup kita sama orang lain juga mencerminkan itu. Kita hidup tidak dengan intimidasi orang lain. Kita hidup dengan memberikan kasih untuk orang lain. Nah saudara, visi kasih bukan visi untuk menjadi besar. Bedanya apa? Saya kasih contoh begini saudara. Saudara, jika orang tidak punya visi, kesulitan itu hanya untuk dihindari. Tapi kalau orang punya visi, tantangan ada untuk dihadapi. Karena fokusnya tujuan, bukan fokusnya kemudahan. Nah, tapi visi itu kan ada dua macam. Ada orang punya visi mau menjadi besar. Maka dia akan rela lakukan apapun, semua kesulitan dihadapi, mau kurang tidur, kurang makan, apapun, siap untuk dihadapi. Namanya orang punya visi, tekad kan? Saudara misalnya yang anak muda, mau sekolah, belajar. Yang saudara keluarga muda, bangun karir, kurang tidur, kurang waktu untuk keluarga, kerja, ya kan? Dan saudara yang fokus pada anak, wah saudara kehilangan ibu-ibu yang mengabdikan diri jadi ibu rumah tangga, misalnya tidak bekerja. Saudara merelakan semua kehidupan sosialitas, semua kesempatan untuk aktualisasi diri, untuk anak misalnya. Itu visi yang mulia bukan? Saudara rela berkorban. Tapi begini, visi untuk menjadi besar dan visi untuk menjadi berkat, bedanya ada pada keputusan yang diambil. Sama-sama siap menghadapi kesulitan. Saudara bukannya tidak berkorban loh ya, tapi pengorbanan itu untuk apa? Misalnya begini, saudara diundang oleh satu orang, ya kenalan lah, tidak terlalu dekat, untuk ada undangan pernikahannya. Wah, saudara tinggal di wilayah Surabaya Barat, acaranya di Surabaya Timur. Dan hujan deras sampai banjir di mana-mana. Saudara buka radio SS Suara Surabaya, dilaporkan daerah ini macet, stuck, nggak bergerak, sudah 2 jam nggak bergeser sama sekali. Daerah ini banjir, wah ada mobil yang kerendam. Saudara berangkat nggak ke undangan pesta itu? Tapi ini kenalan nih. Saudara akan ngomong apa? Ya, puhau isu juga kalau nggak datang kan. Akhirnya ngomong apa? Ya WA. Tapi puji ya, ini keadaan nggak memungkinkan. Aku titip angpau aja ya. Ya untuk ngurangi sungkan, angpaunya datang ya kan. Ya kalau sungkannya ekstra, angpaunya ditambah begitu ya. Jadi saudara nggak akan bela nih. Karena kesulitan itu memang masuk akal. Ya untuk dihindari. Ngapain susah ya kan? Nggak ada untung apa-apa buat aku. Tapi bayangkan saudara yang menikah.
itu adalah anak kandung. Yang menikah itu adalah saudara kandung. Yang menikah adalah sahabat terdekat. Dan kondisinya persis sama. Saudara kan bilang begitu, waduh anakku sayang, tuh puji, papa mama gak bisa teko. Hujan kayak begini, timbang rusak ya, papa titip angpau ya, happy-happy kamu ya. Akankah saudara berkata seperti itu? Itu pikiran yang tidak akan masuk di kita. Yang kita pikirkan adalah, bagaimana aku bisa sampai di sana? Bagaimana caranya sampai ke sana? Ini banjir, ini stuck. Adakah jalan lain kita cari? Oke, tidak bisa naik mobil, bisa naik motor, tidak. Bisa naik apa? Perlu helipad, tidak. Yang kita pikirkan adalah bagaimana aku sampai di sana. Kesulitan ada untuk dilewatin. Bukan untuk dipertimbangkan dan jadi alasan. Saudara, ini bedanya visi dan tanpa visi. Tapi visi dengan kasih, dengan visi untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri, maka kesulitan itu kita pilih. Kalau yang bawa keuntungan, aku siap maju. Tapi kalau tidak mendatangkan keuntungan, harus berhikmat. Tapi kalau kita berpikir untuk orang lain, saudara, kesulitan apapun adalah untuk dihadapi. Dan mental melayani seperti ini, saudara. Orang punya mental seperti ini, saudara jadikan pemimpin. Saudara akan tenang sekali. Kebesarannya tidak akan jadi berhalanya. Kebesaran justru memperbesar kapasitas untuk jadi berkat. Saudara, Yesus menghendaki hidup yang digerakkan oleh kasih bukan ketakutan. Saudara coba lihat. Saudara dalam hidup sekeliling saudara sering berdoa untuk apa? Untuk keberhasilan, untuk berkat. Baik gereja, baik pekerjaan, baik keluarga. Kita doakan untuk itu, bukan? Tapi saudara, apakah yang saudara doakan? Apakah yang sering kita doakan? Adalah sesuatu yang kita juga sering hidupi. Kita lanjut yang kedua, saudara. Yesus hadir sebagai orang biasa yang dekat. Bukan orang hebat yang jauh. Saudara tahu bedanya apa? Orang biasa yang dekat. Yesus menanggalkan kemuliaannya dan dia hadir sebagai orang yang biasa-biasa setiap hari. Dia makan sama pemungut cukai. Dia makan bersama orang-orang yang ditolak. Dia makan sama pesakitan. Dia makan sama orang-orang najis. Orang buta, orang sakit pendarahan, pengemis, orang-orang yang dihina. Yesus hadir buat mereka. Yesus bukan seperti para elit yang datang dan berkata, tobat lo. Kalau nggak tobat lo masuk neraka. Yesus hadir sebagai orang biasa yang dekat. Yang dia bawakan adalah relasi, koneksi. Dan betapa banyak hidup yang ditransformasi oleh pendekatan ini. Yesus bukan jadi orang hebat yang jauh. Seperti para Farisi dan Herodes. Yang dibawa itu intimidasi, pendekatannya birokrasi. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Oh saudara. Pelayanan yang Yesus tunjukkan menghamba dalam seluruh hidupnya dan pengajarannya. Yesus tunjukin. Menjadi orang biasa yang dekat. Bukan menjadi besar. Yesus orang besar. Yesus punya kapasitas besar. Tapi cara pendekatannya, orang biasa yang dekat. Saudara pernah ketemu orang yang saking besarnya, saudara justru makin terintimidasi. Padahal orang itu mungkin gak maksud intimidasi. Tapi saking hebatnya orang itu, dia hadir aja kita merasa, aku kecil banget ya. Saudara umumnya, orang kalau semakin hebat, yang dia bawa itu bukan ketenangan, tapi intimidasi. Sebagai contoh, saya berikan contoh tadi, misalnya kita pakai contoh yang berbeda. Saudara misalnya ya, saudara WL tadi penyanyi gitu ya. Saudara penyanyi yang dipuji-puji di lingkungan saudara. Tiba-tiba datang tuh Taylor Swift. Atau siapapun penyanyi yang top berada dekat kita. Saudara kita nyanyi jadi pede enggak? Padahal biasanya itu pede, variasi. Riffnya running riff sana sini, variasi macam-macam ya. Dan semakin orang kagum semakin kita pede, bukan? Tapi begitu ada penyanyi yang lebih top, penyanyi level dunia. Hadir di tengah-tengah kita. Pede enggak kita nyanyinya? Bisa berasa siapa gua? Gila, makin aku variasi makin nanti ketahuan tuh misalnya di mana. Kita bisa tiba-tiba jadi merasa kecil banget di hadapan orang yang kita tahu jauh lebih hebat dari kita. Semakin dia hadir, semakin kita takut. Yang biasa kita nyanyi lepas, hari itu bisa nyanyi banyak mikir sampai nggak keluar kemampuan terbaik. Nah, saya juga memberikan pengalaman ilustrasi ya. Saudara mungkin sebagian di sini kenal almarhum Bapak Suwaji Wijaya. Suweci kalau dulu saya panggil ya. Yang muda-muda nggak kenal nggak apa-apa, tapi cerita ini mungkin bisa relate begini. Ketika saya masih awal-awal bergabung dengan GKA Elion 11 tahun silam, saya masih sangat muda sekali dan saya dengar tentang beliau banyak yang cerita, hamba Tuhan sendiri juga cerita, beliau ini majelis, kontribusinya besar, hidupnya itu pengabdian dan macam-macam cerita-cerita positif semuanya. Maka yang saya bayangkan, karena saya belum pernah ketemu orangnya pribadi, yang saya bayangkan adalah, wah ini orang pasti besar, pakainya pasti mantep, auranya itu pasti kuat, suaranya pasti ngebas.
Halo. Suara saya bukan bass ya, jadi saya susah untuk keluarkan suara berwibawa. Lalu saya tidak pernah ketemu beliau. Jadi waktu saya masuk ke pelayanan di GKAL dan Pregolan, setiap orang hari Minggu yang datang saya lihat cukup senior, pakainya rapi, berwibawa, suaranya berat. Saya asumsi jangan-jangan itu beliau, jangan-jangan itu beliau, jangan-jangan itu beliau. Saya tidak kenal sama sekali. Belum kenal waktu itu. Sampai suatu kali bukan beliau, ada orang lain yang saya sangka adalah beliau, sebab namanya mirip. Namanya mirip, tidak perlu disebutkan ya. Namanya mirip, dan tampilannya juga sangat meyakinkan. Senior, suaranya berat, pakainya rapi, klimis, dan manggil saya, "Hei," dengan bahasa Mandarin begitu ya. Dan ngomong-ngomong punya ngomong, wah saya merasa, ini orang besar, ini kayak maksudnya yang disebut ini ya. Wah memang menekan banget ya auranya ya. Saya pikir itu beliau, ternyata bukan. Lalu kenapa saya terintimidasi? Saya terintimidasi oleh imajinasi saya, bahwa orang besar itu hebat dan bisa ngomongin orang, dan saya merasa tertekan, saya merasa kecil banget. Satu kali saya ketemu satu orang, senior juga, pakainya biasa, suaranya biasa, ngomongnya juga biasa, tidak formal. Saya baru tahu kemudian bahwa beliaulah almarhum yang dimaksudkan. Ada orang kenalin, ya ini loh yang namanya waktu itu Pak Suwaji atau Suweji gitu ya. Dan saya sama sekali tidak merasa kecil. Karena dua hal. Satu, perlakuan beliau tidak membuat saya merasa kecil. Cara ngobrol, cara manggil, dan beliau paling sering tanya, "Kamu punya visi apa? Punya visi apa pelayanan?" Saya belum ngerti apa itu visi waktu itu, jadi cuma jawab sekenanya. Tapi tidak ada tekanan, "Oh kamu harus begini, harus begitu." Tidak. Yang kedua, saya tidak tertekan sebab saya tidak menaruh ekspektasi tentang orang besar pada dirinya. Karena saya belum kenal. Jika ada orang bilang, "Ini loh yang namanya ini," mungkin saya berbeda, saudara. Yang saya mau katakan adalah, saudara, kebesaran dan pencapaian kita tidak membuat orang lebih bisa merasakan kasih. Mungkin orang terinspirasi itu satu hal sih ya. Orang terintimidasi itu umum. Tapi orang tersentuh itu jarang. Kekuatan kita, kisah keberhasilan kita mungkin membuat orang terkesan. Tapi seringkali kelemahanlah sebenarnya yang membuat kita terhubung satu dengan yang lain. Dan Yesus tunjukin itu. Kelemahannya sebagai manusia yang pernah ditolak oleh saudaranya, dihianati oleh orang terdekatnya, kesakitan fisik luar biasa, pencapaian-pencapaian yang ditinggalkan. Kita semua bisa relate dengan itu. Karena tidak semua orang pernah mencicipi keberhasilan tertentu. Tapi semua orang pasti mengalami kelemahan, bukan? Saudara dan saya. Kita sama-sama orang berdosa. Kita banyak hal yang kita sembunyikan dari dunia. Karena kita tahu dunia tidak siap dengan itu semua. Maka waktu ada orang buka kelemahannya, kita bisa nyambung. Dan ketika orang yang buka kelemahannya adalah sesungguhnya orang yang besar, saat itulah berkat dialirkan. Saudara, saya mau tutup khotbah ini dengan mengajak kita untuk refleksi satu begini. Periksalah, kita sering berdoa untuk apa? Anak-anak muda, visi hidup, mungkin pokoknya menyelesaikan tuntutan orang tua ya. Disuruh sekolah ya, yang masih sekolah dan mau kuliah misalnya, bingung mau ambil jurusan apa. Saudara di benak waktu memilih studi masa depan, pilihannya apa? Pikirannya apa? Pikirannya adalah ke depan mau jadi orang berhasil, lebih kaya, lebih baik dari orang tua. Karena orang tua memang punya maksud begitu ya. Anak kalau bisa lebih baik dari orang tuanya, jangan lebih susah. Kita berikan dorongan, kita berikan fasilitas, kita dorong anak untuk jadi orang besar, ya kan? Nah, visi anak-anak muda apa? Maka kita ingin jadi besar, ingin jadi kaya. Tidak salah, ingat, menjadi kaya, menjadi besar, bukanlah dosa. Tapi, itu akan jadi berhala yang sering mengikat dan menjatuhkan. Saudara, anak-anak muda, pertimbangkanlah hal ini. Yesus berkata, visimu bukan untuk jadi besar. Visimu adalah harusnya menjadi berkat. Dan menjadi berkat hanya bisa anak-anak muda terima dengan apa? Menerima berkat dari Tuhan. Hati itu bukan dikuasai oleh ketakutan. Aku harus membuktikan diri, aku harus mencapai ini. Maka kalau orang tua juga punya visi apa? Visi masa depan untuk keluarga. Seringkali adalah doanya apa? Supaya anakku diberkati, ya jadi hidupnya, sekolahnya lancar, nanti bisa dapat kerja, peluang kerjanya api. Kalau kita punya usaha yang mau diteruskan, kita berharap anak kehidupannya aman, sejahtera sampai 7 keturunan ke depan. Amin, ya Rabbal Alamin. Tapi tahukah saudara, visi ini adalah visi untuk menjadi besar.
Dan ini lemah sekali, ini fragile sekali. Saudara akan stres sekali, baik yang muda maupun yang orang tua, waktu ternyata keadaan tidak seperti itu. Karena ketakutan, kesulitan itu untuk dihindari. Kita tidak mempersiapkan diri kita dan orang lain, justru untuk menghadapi kenyataan dunia, bahwa ketakutan, kesulitan, kendala, itu pasti terjadi. Karena visi kita mau jadi besar, maka semua resiko kita akan hindari. Semua ketakutan akan kita upayakan untuk tidak terjadi. Tapi tahukah saudara, visi untuk menjadi berkat itu beserta dengan menghadapi ketakutan, menghadapi kesulitan. Bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Maka saudara kalau contohnya, kalau jika saudara punya visi untuk menolong anak-anak, punya hidup yang berkualitas, jangan doakan supaya mereka kaya. Jangan doakan supaya mereka jadi besar. Doakan anak-anak, supaya jadi apa? Jadi orang yang connect sama Tuhan. Arahkan hidup mereka, bukan untuk jadi kaya, bukan punya hidup kualitas ekonomi yang lebih baik dari papa mama, tapi punya kualitas hidup yang memang kalau kita mau lebih baik dari papa mama, tapi ukurannya bukan duit semata-mata. Jangan cuma duit. Saudara akan memimpin anak memilih sekolah, bukan cuma sekolah yang paling cuan. Tapi saudara akan mulai mempertimbangkan komunitasnya bagaimana nanti, pilihan sekolah kondisinya bagaimana. Nanti dia lulusnya bukan cuma pikir bisa dapat kerja apa, tapi kerjanya bagaimana, untuk siapa. Oh saudara, dan anak muda juga. Nanti milih kerjaan cuma untuk menyenangkan papa mama, atau untuk pembuktian diri ke sesama. Saudara akan stres sekali. Tidak ada keindahan hidup dalam pilihan yang demikian. Tapi perhatikan, Yesus hari ini menunjukkan kepada kita semua. Yohanes dan Markus dikatakan, engkau menjadi besar. Bukan seperti pemerintah yang memerintah dengan tangan besi, menunjukkan kamu bisa apa. Tapi justru dengan menghamba. Kenapa kamu bisa menghamba? Sebab Yesus telah memberikan hidupnya untukmu. Dan engkau tahu, keindahan hidup bukan dengan pembuktian diri. Keindahan hidup di dalam Yesus, justru di dalam penyerahan diri. Oh, it's so beautiful. Saudara, ada sebuah syair karangan dari Robert Rains, seorang penulis dan teolog. Ini mungkin saudara dan saya. I am like James and John. Aku ini seringkali seperti Yakobus dan Yohanes. Boleh ditampilkan? Okay. Dalam bahasa Inggris, saya juga tuliskan terjemahannya, saudara lihat ini. I am like James and John. Aku mengukur orang lain berdasarkan apa yang mereka bisa lakukan buatku. Jadi orang lain aku pandang sebagai alat stepping stone. Aku berdayakan untuk keuntunganku. Aku manipulasi. Bagaimana mereka bisa memajukan programku, memenuhi egoku, memuaskan kebutuhanku, memberiku keuntungan strategis. Orang jadi bernilai karena ini. Kontribusi yang bisa dia berikan untukku. Mau di rumah, mau di relasi, bisnis, maupun bahkan pelayanan di gereja. I exploit people. Aku manfaatin orang lain. Seolah-olah untuk kepentinganmu Tuhan. Kan aku ngajak orang untuk ketemu Tuhan, untuk beribadah, untuk lakukan hal yang baik. Tapi sebenarnya itu semua untuk kepentinganku. Pelayananku. Rasa tenangku. Aku gak lebih repot. Tuhan, aku berbalik kepadamu, aku berdoa. Tapi itu untuk mendapatkan jalur sebagai orang dalam. Dan mendapatkan kemurahan khusus. Kita KKN. Kolusi, nepotisme, ya lebih dekat sama Tuhan kan? Tuhan mendengar dong, saudara bayangkan. Siapa yang lebih pede? Orang yang berdoa karena dekat sama Tuhan atau orang yang cari Tuhan sewaktu-waktu ada? Yang lebih pede seringkali yang merasa dekat sama Tuhan kan? Tuhan dengerin kan? Ya, saya pernah kasih ilustrasi saudara. 2 orang, satu majelis, satu anak hamba Tuhan. Berdoa. Yang majelis itu jualan jas hujan. Anak majelis jualan es krim. Anak hamba Tuhan punya bisnis es krim. Satunya berdoa, Tuhan, bisnis sepi karena pandemi. Tuhan turunkan hujan. Turunkan hujan terus. Supaya jas hujannya laris. Yang satunya doa apa? Tuhan, bisnis sepi selama ini. Tuhan berikan cuaca yang terik supaya es krimnya laris. Siapa yang Tuhan dengerin? Majelis atau anak hamba Tuhan? Saudara jadi Tuhannya gimana mutusin? Seringkali jalur orang dalam seperti ini kita anggap Tuhan bisa disokok dengan cara seperti ini.
Tuhan, aku mencari pimpinan-Mu untuk rencanaku, kuasa-Mu untuk proyek-proyekku, dukungan-Mu untuk ambisiku. Lihat, pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan, dukungan Tuhan. Semua adalah tentang aku dan aku. Aku cari cek kosong untuk apapun keinginanku. Aku bagaikan Yakobus dan Yohanes. Itulah saudara dan saya. Di balik kedok kita, di balik semua ketakutan kita, kita punya visi sebenarnya. Ingin punya rasa aman. Ingin jadi besar. Bukan yang terbesar ya. Tapi saudara, Yesus hari ini berkata, jika engkau ingin menjadi besar, engkau harus punya hati yang dibebaskan. Engkau harus melayani. Engkau harus temukan kebebasan di dalam kasih-Ku. Sehingga yang menggerakkanmu bukan lagi ketakutan. Sehingga waktu engkau memimpin, engkau bukan memimpin untuk membuktikan diri, tapi engkau memimpin untuk memberkati. Ketika engkau sudah terbiasa melayanilah, maka semua berkat yang Tuhan berikan, kebesaran-kebesaran itu, akan jadi saluran yang semakin luas. Tapi jika saudara dari awal hanya berpikir untuk menjadi besar dan Tuhan berikan itu, saudara akan hadir dengan intimidasi, bukan kasih. Saudara akan berikan birokrasi lebih banyak, bukan koneksi yang membawa transformasi. Seorang anak yang tidak pernah pegang uang 10 juta pun dikasih 100 miliar, hidupnya akan rusak dan dia merusak orang di sekelilingnya. Tapi saudara, jika saudara berdoa untuk anak, para orang tua berdoa untuk anak ya, visi untuk anak ya, Tuhan jadikan anak ini, anak yang diberkati, nanti bisa meneruskan usaha begini-begini, hidupnya jamin teraman. Saudara akan penuh ketakutan. Takut kalau anak susah. Takut kalau anak nanti ketemu hal-hal yang berbeda dengan yang didoakan. Ganti doa saudara. Visimu saudara, berdoalah supaya anak ini Tuhan adalah anakmu. Bawa dia ketemu Yesus. Jadikan hidupnya berkat. Sehingga waktu Tuhan titipkan apapun, semua keadaan kesulitan, kita percaya Tuhan proses untuk datangkan berkat. Di dalam Tuhan itulah jaminan paling aman, bukan di dalam uang. Saudara yang sedang memutuskan untuk menciptakan masa depan, peluang-peluang, biarlah value ini, pertimbangan ini, sekarang visi kita diganti. Ganti kacamata. Yang kita lihat adalah apapun yang memuliakan Tuhan. Apapun yang jadi berkat. Oh saudara, itu paling indah. Dan somehow, inilah ironi hidup. Semakin saudara mempertahankan apa yang saudara punya, semakin saudara akan takut kehilangan. Tapi semakin saudara siap untuk melepaskan apa yang saudara dititipkan, apa yang saudara punya, saudara semakin siap justru untuk menerima lebih banyak. Inilah ironi hidup. Dan temukan damai itu bukan dengan mempertahankan, tapi dengan melayani. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak muda sekalian, Yesus dan visi hidup kiranya connect. Jangan jadi anak Tuhan, tapi Tuhan cuma jadi alat untuk agenda kita. Kita akan penuh ketakutan. Dan sama seperti kata Yesus kepada kedua muridnya, jika kamu ingin menjadi besar, mulailah dengan menjadi hamba bagi sesamamu, layanilah mereka. So, pertanyaannya, saudara, visimu selama ini menjadi besar atau menjadi berkat? Saudara, pendekatannya memanfaatkan atau membangun orang? Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami berdoa dengan visi yang tepat. Satu, kami berdoa untuk hidup kami, bukan supaya aman dan nyaman, terpelihara, sebab doa itu sendiri pun sudah tidak relevan dan tidak realistis. Di dunia yang berdosa ini, kesulitan, ketakutan adalah hal yang akan kami hadapi. Karena itu ajar kami berdoa, supaya hidup kami selalu connect dengan Tuhan. Kami punya visi, kemuliaan, dan berkat bagi nama Tuhan. Sehingga kesulitan, tantangan itu bukan untuk dihindari, tapi apapun yang terjadi itu untuk dihadapi, dan kami tidak pernah sendiri. Tuhan, sebagai orang tua, jika kami berdoa untuk anak-anak dan keluarga kami, biar kami bukan berdoa hanya untuk penjagaan dan kenyamanan. Kami berdoa untuk iman. Kami berdoa juga Tuhan untuk pertumbuhan. Sehingga tidak mungkin tidak melewati tantangan dan kesulitan, tapi itu membawa kebaikan. Sebagai anak-anak muda Tuhan, kami takut akan masa depan. Kami punya banyak tuntutan, tapi hari ini Yesus membebaskan kami untuk hidup bukan dengan ketakutan, tapi dengan kasih, kelegaan, kebebasan. Jika kami hidup, kami berjuang, kami bukan membuktikan diri pada siapapun. Kami hidup pengabdian untuk Tuhan.
Jika kami ingin menjadi A, menjadi B, kami punya mimpi ini dan mimpi itu, kami berdoa, anak-anak muda kiranya memilih untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Dan bagaimana masa depanku bisa jadi kemuliaan bagi nama-Mu? Tuhan, biarlah di dalam kami mengambil keputusan untuk masa depan. Kami hanya bukan mempertimbangkan apa yang paling menguntungkan, dan apa yang paling mudah, apa yang paling kurang tantangan. Tapi kami berdoa supaya pertimbangan-pertimbangan kami itu selalu berkaitan dengan mana yang paling sehat dan paling menumbuhkan. Bapa di sorga, terima kasih untuk Yesus yang Tuhan berikan menjadi dekat kepada kami. Supaya kami tahu apa itu kasih dan kebebasan. Kami tidak lagi hidup dalam intimidasi. Kami hidup dalam hati yang terbuka untuk ditransformasi. Sebab Yesus kami tahu menerima dan mengasihi kami. Puji nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.